Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin memaparkan materi tentang pengantar statistik inferensial. Sebelum masuk ke videonya, perkenalkan saya Zulia Nur Hidayat. Dan saya Madam Talisa. Yuk simak videonya. Untuk materi yang pertama ada peranan statistika. Istilah statistik berasal dari kata stat yang artinya adalah negara. Statistik menggambarkan keadaan suatu negara, sehingga statistik dapat berupa data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, deskripsi, dan sebagainya. Statistik dapat memberikan informasi atau gambaran yang berarti tentang suatu keadaan, sedangkan statistika adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan suatu data. Nah, statistik ini merupakan output dari proses statistika. Untuk yang selanjutnya, statistika ini digunakan untuk menggambarkan proses pengumpulan, analisis, interpretasi, dan mempresentasikan data. Statistika ini berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang penelitian, menurut Sugiono tahun 2012, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat mengetahui ukuran sampel yang seharusnya diambil dari suatu populasi agar jumlah sampel yang digunakan representatif dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, alat untuk memberi bukti validitas dan reliabilitas suatu instrumen penelitian. Nah, sebelum instrumen digunakan untuk penelitian, instrumen ini harus diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu agar mampu menjamin bahwa hasil penggunaan instrumen ini dapat dipercaya. Yang ketiga, sebagai alat untuk analisis data seperti pengujian hipotesis penelitian yang diajukan, seperti pada analisis korelasi, t-test, regresi, ANAVA, dan lain-lain. Yang keempat, sebagai cara atau teknik untuk penyajian data. Tujuannya agar data yang diperoleh lebih informatif dan mudah dipahami. Nah, teknik penyajian data yang dapat digunakan antara lain itu ada grafik, diagram lingkaran, tabel, dan piktogram. Dengan adanya statistika, kumpulan data yang diperoleh akan tersajikan secara ringkas dan rapi, serta informasi yang diperoleh dapat lebih berguna. Untuk materi yang selanjutnya ada statistik inferensial. Secara umum, statistika dibagi menjadi dua. Yang pertama ada statistika inferensial dan yang kedua ada statistika deskriptif. Nah, jika pada statistika deskriptif tidak ada proses generalisasi atau penarikan kesimpulan, maka pada statistik inferensial ini digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya digunakan untuk digeneralisasikan pada populasi tempat sampel diambil, menurut Nuryadi et al. 2017. Statistika induktif merupakan nama lain dari statistika inferensial. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah dilakukan pengolahan data yang diperoleh dari sampel. Nah, dalam statistika inferensial dibahas dua jenis statistik, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Yang pertama ada statistik parametrik. Statistik parametrik ini merupakan statistik yang mengharuskan beberapa syarat terpenuhi pada parameter populasi seperti data berskala interval ataupun rasio, pengambilan sampel harus secara random, data memenuhi distribusi normal, dan data memiliki varians yang homogen. Nah, yang kedua ada statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik ini merupakan statistik yang parameter populasinya tidak perlu memenuhi syarat seperti pada statistik parametrik. Statistik non-parametrik ini bersifat bebas sebaran dan lebih sering menggunakan skala nominal dan ordinal yang secara umum memang tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada proses penelitian, di mana proses penelitian tersebut teman-teman dapat melihat dari gambar yang kami sajikan, dimulai dari adanya masalah, berteori, menentukan sampel, mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisa data, melakukan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Dari urutan tersebut, perlu adanya statistik dan perlu statistik untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen. Selanjutnya, ada materi mengenai peranan dan jenis-jenis data. Sebelum mengetahui lebih dalam jenis-jenis data,
Teman-teman dan rekan-rekan sekalian harus mengetahui pengertian data terlebih dahulu. Data merupakan kumpulan, keterangan, informasi atau fakta yang diperoleh dari suatu pengamatan. Nah, jenis-jenis data menurut isinya, data terbagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Sedangkan berdasarkan waktu pengambilannya, data dibagi menjadi data cross-section dan time series atau data berkala. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi data internal dan data eksternal. Berdasarkan cara memperolehannya, data menjadi data primer dan data sekunder. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis skala pengukuran, ada skala nominal, skala ordinal atau ranking, skala interval, dan skala rasio. Materi selanjutnya mengenai populasi dan sampel. Sebelum masuk materi lebih jauh, perlu diketahui pengertian dari populasi itu sendiri dan sampel itu sendiri. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit-unit individu yang karakteristiknya akan diteliti. Sedangkan sampel merupakan bagian dari si populasi tersebut yang karakteristiknya kemudian akan diteliti. Selanjutnya, rekan-rekan perlu mengetahui manfaat pengambilan sampel dalam penelitian. Yang pertama, jelas saja dapat menghemat waktu. Yang kedua, dapat menghemat biaya penelitian. Yang ketiga, dapat memperluas lingkup penelitian. Yang keempat, mampu menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat. Selanjutnya, ada langkah-langkah dalam pengambilan sampel. Yang pertama, identifikasi populasi penelitian. Yang kedua, memutuskan kerangka sampel yang dimungkinkan. Yang ketiga, menentukan teknik sampling atau metode penentuan sampel. Yang keempat, melakukan proses sampling dengan teknik tertentu. Dan yang kelima, melakukan cek kembali pada proses pengembalian sampel dan memastikan tidak ada kesalahan. Nah, selanjutnya, ada teknik dalam pengambilan sampel secara probabilitas. Yang pertama, ada teknik random sampling. Yang kedua, teknik sampel stratifikasi. Yang ketiga, teknik sistematik. Yang keempat, teknik sampling cluster atau kelompok. Selanjutnya, ada teknik pengambilan sampel secara non-probabilitas. Yang pertama, ada purpose sampling atau judgmental sampling. Yang kedua, ada quota sampling. Yang ketiga, ada snowball sampling. Materi yang kami paparkan tersebut dapat bersumber dari sumber materi sudah kami cantumkan di bawah ini. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Happy matching!